Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, formasi spiritual tumbuh semakin kuat, dan seolah-olah matahari yang cerah telah muncul di hutan saat formasi itu menerangi sekitarnya. Pada saat itu, kekuatan pembentukan formasi itu telah mencapai puncaknya. Jepret, tiba-tiba saja, 24 bis raksasa dalam formasi spiritual melambaikan pedang besar mereka di pagoda, di tengah-tengah formasi spiritual secara bersamaan. Dan, boom, saat pedang raksasa itu menghantam, formasi spiritual segera hancur menjadi pusaran kekuatan spiritual yang mulai berputar, dan terus berputar di wilayah itu ketika mereka berasimilasi ke bumi. Sial, kita telah ditipu. Seru Chu Feng. Melihat adegan itu, tatapan Chu Feng segera berubah. Dia sudah memperhatikan bahwa situasinya salah. Tidak ada yang disebut makam di sini. Adapun pembentukan formasi yang Chu Feng telah atur sebelumnya, sepertinya itu adalah formasi segel. Saat itu, tampaknya telah membelah formasi spiritual lain. Apa yang akan dilepaskan oleh pembentukan formasi itu? Mengapa kamu menipu aku? Tanya Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi marah saat dia bertanya pada kucing sialan itu. Wah, sepertinya sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang, balas kucing terkutuk itu sambil tersenyum setengah plot sukses di wajahnya. Kamu berani menipu kami? Aku akan membunuhmu, ucap si ratu. Sebagai tanggapan, si ratu segera melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Ketika dia berbicara, dia berencana untuk merobek kucing tua itu menjadi berkeping-keping. Mengaum. Namun tepat pada saat itu, raungan terdengar. Setelah itu, kekuatan tak terbatas muncul dari tanah. Pada saat kekuatan tanpa batas itu muncul, suatu penindasan yang kuat dan tanpa batas segera mengelilingi wilayah ruang itu. Pada saat itu jangankan Chu Feng, bahkan ratunya tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka berdua memiliki gerakan yang dibatasi oleh kekuatan penindasan yang aneh namun kuat. Saat berikutnya, Chu Feng dan si ratu dapat melihat dengan mata telanjang mereka, itu ada energi keluar dari dasar tanah dan memasuki tubuh kucing tua itu. Situasi semacam itu bertahan selama 2 jam penuh. Wilayah ruang itu hanya tenang setelah 2 jam berlalu. Chu Feng dan si ratu akhirnya mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak pada saat itu. Namun demikian, baik Chu Feng maupun si ratu, keduanya tidak berani menyerang kucing tua itu lagi. Tidak hanya mereka berdua tidak berani menyerang kucing tua, si ratu yang selalu kejam kepadanya, seketika ia benar-benar melepaskan kucing tua atas kemauannya sendiri. Alasan untuk itu adalah karena mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari kucing tua itu. Itu adalah aura yang tak terhindarkan. Kuat, kucing tua itu sangat kuat. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada Master Valley Sunset Cloud Valley. Mungkin kucing tua itu mungkin eksistensi True Immortal level. Itu bukan lagi pertanyaan apakah Chu Feng dan si ratu ingin membunuh kucing tua itu lagi. Namun sebaliknya, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membunuh kucing tua itu. Jangan takut, aku tidak akan membunuh kalian berdua. Apapun yang terjadi, kalian berdua bisa dianggap telah membantu aku. Jika bukan untuk kalian berdua, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali kultivasi aku, kata kucing tua itu kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Ketika berbicara, ia mengambil pipa tembakau yang jatuh ke tanah sebelumnya, dan mulai menghidapnya sekali lagi. Pada saat itu, kucing tua memiliki kekuatan untuk langsung membunuh Chu Feng dan si ratu. Namun demikian, jika dilihat dari penampilannya, tampaknya kucing tua itu benar-benar tidak berencana untuk membunuh Chu Feng dan si ratu. Apa yang salah? Ketakutan pada kondisi tidak bisa berkata-kata. Kalian jangan takut. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuh kalian berdua, jadi aku pasti tidak akan membunuh kalian berdua. Karena bagaimanapun, tuan yang hebat ini selalu menepati janjinya. Meskipun gadis konyol itu sangat tidak sopan terhadap tuan yang hebat ini sebelumnya, tapi tuan yang hebat ini telah memutuskan untuk menghindarkannya dengan mempertimbangkanmu sebagai bocah lelaki, kata kucing tua itu kepada Chu Feng. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, ia tersenyum lebar dan berkata, Asura World Spiritis, tidak akan pernah aku membayangkan, bahwa Asura World Spiritis akan muncul di tempat ini di mana burung pun tidak peduli. Itu memang sangat langka, ucap si kucing.
Tepatnya siapa kamu? Tanya Chu Feng. Dia menjadi lebih yakin bahwa kucing tua ini luar biasa. Dan sepertinya dia akan menjadi tokoh besar. Jika aku memberitahumu siapa tuan yang hebat ini, aku takut aku akan membuatmu takut sampai mati. Namun di tempat seperti ini di mana bahkan burung tidak peduli, aku yakin kamu belum pernah mendengar tentang prestasi hebat tuan ini. Jadi, aku tidak akan repot-repot memberitahumu tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa, kamu telah membantu tuan besar ini sebelumnya, kata kucing tua itu dengan senyum berseri-seri. Apakah menghilangnya makam Lord Zhan Haichuan terkait dengan kamu? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu terkait dengan aku. Makamnya telah dijarah oleh tuan besar ini. Namun sayangnya tuan besar ini telah meremehkannya, dan akhirnya terjebak oleh perangkapnya. Untungnya, tuan yang hebat ini sangat gesit. Kultivasi aku akhirnya disegel, sementara tubuh fisik aku berhasil melarikan diri. Kalau tidak, aku pasti sudah terbunuh, kata kucing tua itu. Hal-hal yang diucapkan oleh kucing tua akhirnya memungkinkan Chu Feng mengetahui kebenarannya. Bagaimana kamu tahu bahwa makam Lord Zhan Haichuan terletak di sini? Chu Feng terus bertanya. Tidak ada yang namanya dinding yang tidak membocorkan udara di dunia ini. Karena tuan yang hebat ini ingin mencari tahu di mana Zhan Haichuan berada, aku tentu saja bisa menemukannya. Namun demikian, Zhan Haichuan benar-benar karakter tingkat atas. Meskipun dia sudah mati selama bertahun-tahun, tapi tuan besar ini masih dibodohi olehnya. Dari saat kecerobohan aku sebenarnya disegel di sini olehnya selama lebih dari 2000 tahun. Jika bukan karena penampilanmu, tuan besar ini mungkin harus terjebak di sini lebih lama. Ucap kucing tua itu memandang ke Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Nada suaranya juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Namun menghadapi rasa terima kasih kucing tua itu, Chu Feng merasakan sensasi bersalah. Ketika hal itu terjadi, ia yakin bahwa kucing tua ini adalah penjara makam. Namun meskipun kucing tua ini telah berhasil merampok makam Zhan Haichuan, ia juga terperangkap dalam pembentukan formasi Zhan Haichuan. Ini telah menyebabkan kultivasi bela dirinya disegel dan terperangkap di sini, dan dia tidak dapat melarikan diri. Adapun Chu Feng, ia telah dimanfaatkan oleh kucing tua ini, dan akhirnya membuka segel pada kultivasinya, lalu memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Yang paling penting adalah, kucing tua ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan Master Lembah Sunset Cloud Valley tidak akan cocok untuk itu. Dengan demikian, meskipun Chu Feng sekarang tahu bahwa makam Zhan Haichuan telah dirampok oleh kucing tua ini, tidak ada yang bisa ia atau Sunset Cloud Valley lakukan terhadap kucing tua itu. Chu Feng, pergi ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuh Su Yiyi dan Ning Xuang. Bicaralah segera, aku tahu kamu di sini. Bukankah kamu seorang individu yang setia dan sejati? Apakah kamu berencana untuk menonton ketika teman-teman kamu menemui kematian yang menyedihkan di tangan aku? Tepat pada saat itu, suara-suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Pada awalnya, suara-suara itu agak tidak jelas. Namun kemudian, mereka tumbuh semakin berbeda. Mendengar suara itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena dia sudah bisa mengatakan bahwa itu adalah suara tuannya Li Rui. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap Chu Feng. Setelah merasakan bahwa situasinya salah, Chu Feng buru-buru melihat ke kejauhan dengan mata surgawinya. Setelah memeriksa situasi, ekspresi Chu Feng tumbuh lebih gugup. Chu Feng tidak hanya melihat tuannya Li Rui, tapi dia juga melihat Su Yiyi dan tetua Ning Xuang. Pada saat itu, baik Su Yiyi dan tetua Ning Xuang diikat dengan rantai khusus. Tidak hanya anggota tubuh mereka dibatasi, bahkan rantai itu juga berada di atas leher mereka. Adapun ujung lain dari rantai itu, mereka berada di tangan tuannya Li Rui. Pada saat itu, tuani Li Rui bertindak seolah-olah dia membawa anjing ketika dia menarik Su Yiyi dan tetua Ning Xuang berkeliling. Bajingan itu, seru Chu Feng dengan sangat marah. Dia berencana untuk terbang ke langit dan menghadapi tuannya Li Rui. Chu Feng, jangan pergi. Kamu hanya akan membuang hidup kamu. Ucap si Ratu Sambejel meraih Chu Feng, dan menasihatinya untuk tidak melakukannya. Ratu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Bahkan jika kamu pergi, kamu hanya akan membuang hidupmu, kata si Ratu. Melihat argumen antara Chu Feng dan si Ratu, kucing tua itu mengalihkan pandangannya ke arah tuannya Li Rui. Kemudian dengan senyum berseri-seri ia berkata,
Wah, sepertinya kamu mengalami masalah. Apakah kamu membutuhkan bantuan tuan yang hebat ini? Tanya si kucing. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, si ratu bertanya. Apakah kamu mau membantu? Tanya si ratu. Gadis kecil, selama kamu bersedia untuk meminta maaf atas kekasaranmu sebelumnya, tuan yang hebat ini akan bersedia untuk membantu kalian semua mengurus sampah kecil itu, jawab kucing tua itu sambil tersenyum nakal, ini ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Lord Tiger, gadis kecil ini sebelumnya salah. Aku harap Lord Tiger tidak tersinggung, ucap si ratu. Namun anehnya, tepat setelah kucing tua itu mengucapkan kata-kata itu, si ratu membungkuk pada kucing tua itu. Dan di sini aku berpikir, bahwa tuan yang hebat ini sudah tidak tahu malu. Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu, gadis kecil yang bodoh, akan lebih tak tahu malu daripada aku, ucap si kucing. Pada saat itu, garis-garis hitam mengalir di dahi kucing tua itu. Itu benar-benar tidak pernah menyangka, bahwa si ratu yang luar biasa kasar dan tidak masuk akal, seketika saja dia tidak akan memiliki integritas moral sama sekali. Lord Tiger, gadis kecil ini telah mengakui kesalahan. Apakah kamu bersedia memberi pelajaran yang benar kepada si kojer tua itu? Si ratu melanjutkan. Dia tersenyum sangat manis, dan membuat orang lain tidak mungkin menemukan alasan untuk menolaknya. Gadis kecil, meskipun kamu benar-benar kurang dalam integritas moral, tapi tuan yang hebat ini menyukainya. Karena itulah, tuan yang hebat ini akan membantu kamu. Kucing tua itu tertawa nakal. Lalu dia berteriak keras. Hei, orang yang kamu coba temukan ada di sini. Teriak si kucing. Apa yang kamu lakukan? Ucap si ratu. Pada saat itu, si ratu menjadi gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa kucing tua itu tidak hanya mengkhianati lokasi mereka, tetapi juga menggunakan kekuatannya yang menekan untuk membatasi mobilitas mereka. Pada saat itu, Chu Feng dan si ratu tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu tuannya Li Rui datang. Dalam situasi seperti itu, jangankan si ratu, bahkan Chu Feng tidak tahu apa yang kucing tua rencanakan. Apakah kucing tua itu akan membantu Chu Feng dan si ratu, atau apakah itu akan membahayakan mereka? Karena bagaimanapun, Chu Feng dan si ratu telah ditipu oleh kucing tua itu. Pada saat Chu Feng dan si ratu masih belum dapat memastikan situasinya, Tuan Li Rui sudah mendengar suara kucing tua dan memasuki hutan. Chu Feng, akhirnya aku menemukanmu, ucap tuannya Li Rui. Setelah melihat Chu Feng, wajah tua Tuan Li Rui berubah sangat menakutkan. Dia memiliki penampilan yang gatal untuk memakan Chu Feng hidup-hidup. Chu Feng, kamu harus melarikan diri. Pada saat yang sama, Su Yiyi buru-buru berteriak pada Chu Feng, dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Melarikan diri ya, belum lagi berlari, mereka berdua bahkan tidak bisa berjalan. Tepat pada saat itu, kucing tua itu berbicara. Ketika berbicara, ia mengisap pipa tembakau dengan santai. Kucing itu benar-benar tidak tergesa-gesa dan tidak terkendali. Siapa kamu? Setelah melihat kucing jelek yang sebenarnya mampu berbicara, Su Yiyi, tetua Ning Xuang, dan bahkan tuannya Li Rui juga terkejut. Siapa aku? Ini tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa aku akan menjadi orang yang akan mengendalikan nasib kamu nanti, kata kucing tua itu kepada tuannya Li Rui dengan senyum berseri-seri. Apa yang kamu katakan? Tuan Li Rui mengungkapkan ekspresi yang sedikit marah. Namun ekspresi kucing tua itu tetap tidak berubah, meskipun dihadapkan dengan kemarahan tuannya Li Rui. Ia melanjutkan, sampah kecil, jangan katakan bahwa tuan yang hebat ini tidak berperi kemanusiaan, karena tuan yang hebat ini akan memberi kamu dua pilihan. Pilihan pertamamu adalah bunuh diri sekarang juga. Dengan bunuh diri, kamu akan menyelesaikan semua masalah kamu. Kamu tidak hanya akan bisa mati dengan nyaman, tapi kamu juga akan menghemat waktu bagi tuan luar biasa ini untuk membunuh kamu. Adapun opsi kedua kamu, tuan yang hebat ini akan membunuh kamu. Namun jika tuan yang hebat ini membunuh kamu, kamu pasti akan menemui kematian yang sangat menyedihkan. Jadi aku sarankan, kamu memilih opsi pertama, kata kucing tua itu. Lelucon apa ini yang kamu ceritakan? Apakah kamu tahu siapa aku? Tuannya Li Rui berkata. Siapa kamu? Kucing tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Aku Tuo Basang Sui, tetua penegakan hukum kepala dari Sunset Cloud Valley. Di Sunset Cloud Valley, aku seseorang dengan status di bawah hanya satu orang, dan di atas puluhan ribu orang.
Kamu hanya kucing liar belaka, tapi kamu benar-benar berani mengatakan hal semacam ini kepadaku. Kamu harusnya tahu, bahwa aku memiliki 10.000 cara untuk menyiksa kamu sampai mati, teriak tuannya Li Rui. Benar saja, tuannya Li Rui sangat marah. Bagi tuannya Li Rui, dia merasa bahwa status agungnya telah dihujat. Itu benar-benar penghujatan. Di Sunset Cloud Valley, Master Li Rui memegang posisi tertinggi selain Valley Master dan Cloud Jingrui Valley. Dengan demikian, dia bisa dikatakan sebagai individu paling kuat ketiga di Sunset Cloud Valley. Faktanya selain dari Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui, itu benar-benar tidak ada orang lain yang mampu berbicara dengan Tuan Li Rui hingga sedemikian rupa. Awalnya dia berpikir bahwa, penangkapannya terhadap Chu Feng hari ini akan berarti bahwa Chu Feng pasti akan mati, dan dia pasti bisa membalaskan kematian muridnya. Namun dia tidak pernah berharap bahwa, kucing liar akan muncul entah dari mana. Selain itu, kucing liar itu benar-benar berani membual padanya tanpa malu-malu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia toleransi. Sebenarnya, bukan hanya tuannya Li Rui yang memiliki ekspresi kaget, bahkan Su Yiyi dan tetua Ning Xuang memiliki ekspresi terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti, di mana kucing liar akan memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata semacam itu kepada tuannya Li Rui. Pada saat itu, Chu Feng dan si ratu hanya diam. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berdua tahu bahwa kucing tua itu benar-benar memiliki sarana untuk berbicara dengan Tuan Li Rui sedemikian rupa. Sepertinya kamu telah memilih opsi kedua, kata kucing tua itu dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu seberapa kuat aku. Tuan Li Rui berteriak dengan marah. Menghadapi penghinaan dan provokasi dari kucing tua itu, Tuan Li Rui melepaskan serangannya. Dia segera melepaskan kekuatan menindas dari leluhur marsial peringkat 7. Orang-orang yang hadir semuanya merasakan sensasi yang mengancam jiwa. Ini terutama karena kekuatan opresifnya bukan hanya ancaman. Kekuatan itu melonjak keras ke arah kucing tua itu. Dia bermaksud untuk menghancurkan kucing tua itu menjadi beberapa bagian. Namun ekspresi kucing tua itu tetap tidak berubah, dan tiba-tiba saja matanya berkedip karena kedinginan. Saat berikutnya, penindasan yang sangat kuat langaung mengalir keluar dari tubuh kucing tua itu. Setelah penindasan itu muncul, itu segera menciptakan kontras yang jelas terhadap penindasan yang telah dikirimkan oleh tuannya Li Rui. Jika kekuatan Master Li Rui yang menindas itu mirip dengan sungai, maka kucing tua yang menindas mungkin adalah lautan luas. Dan, boom! Saat dua kekuatan yang saling menindas bertabrakan satu sama lain, kekuatan kucing yang menindas itu langsung melahap kekuatan tuannya Li Rui yang menindas. Kemudian seperti 10.000 pedang yang tidak terlihat, penindasan kucing tua itu langsung menembus tubuh Tuan Li Rui. Gabruk! Lutut Tuan Li Rui menjadi lemah saat ia jatuh berlutut. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Su Yiyi dan tetua Ning Xuang berubah seketika. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi heran dan bingung. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan kucing tua itu ditujukan pada tuannya Li Rui. Karena itulah, tidak satu pun dari mereka yang merasakan betapa dahsyatnya kekuatan kucing tua itu. Akibatnya, mereka tidak tahu mengapa Tuan Li Rui tiba-tiba berlutut di tanah. Bukan hanya Tuan Li Rui berlutut di tanah, tapi kulitnya juga pucat dan tanpa sedikit pun kemerahan. Selanjutnya, dia gemetaran tanpa henti. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Li Rui bergumam seolah-olah dia telah menerima ketakutan yang sangat besar. Kamu benar-benar berani menyerang Tuan yang hebat ini. Maka hari ini, Tuan yang hebat ini akan memberitahu kamu apa artinya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati, kata kucing tua itu dengan sedikit amarah. Tuanku, tolong lepaskan aku. Tuanku, tolong lepaskan aku. Orang rendahan ini yang memiliki mata, tetapi tidak bersikap seperti manusia. Orang rendahan inilah yang gagal mengenali Gunung Tai. Tuanku, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku, tolong beri satu sama lain kesempatan yang rendah ini. Tiba-tiba saja Tuan Li Rui mulai bersujud dan memohon pengampunan. Mungkin itu karena dia ingin mengungkapkan ketulusannya, dan dia pun mengetuk kepalanya dengan kuat. Saat dia bersujud, bunyi dentang nyaring bahkan bisa didengar. Tanah dikirim terbang ke udara, dan darah mulai mengalir dari dahinya. Bahkan riak energi terbentuk dari dirinya yang membenturkan kepalanya ke tanah.
Tetua penegakan hukum kepala Sunset Cloud Valley yang agung, agresivitas yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar telah hilang. Yang dia perlihatkan sekarang adalah karakter kecil dan rendahan dari seseorang yang ingin bertahan hidup. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.